menikah. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, izinkanlah saya fokus kepada setiap pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, berapa banyak dari kita yang merasa hidup ini terbagi menjadi dua dunia yang terpisah? Dunia atau dua dunia yang terpisah. Ada dunia rohani di saat hari Minggu, di saat kita di gereja, saat teduh pagi, kelompok doa, kita mengikuti komsel dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada dunia realita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, dunia realita. Ada meja kerja yang penuh dengan deadline, meja rapat, ya, ruang rapat yang tegang mungkin saudara lakukan setiap waktunya dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin ada toko yang harus dibuka setiap jam 5 pagi atau jam 6, jam 7 pagi. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ataupun mungkin ada laporan keuangan yang harus balance dalam setiap kehidupan usaha-usaha kita semua. Saudara, kita seperti memiliki dua identitas dalam hidup kita semua. Yang pertama adalah wanita berdoa. Di satu sisi ada wanita juga profesional di sisi yang lainnya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan seringkali kita merasa bersalah dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan lebih senang dengan versi kita yang sedang baca Alkitab daripada versi kita yang sedang negosiasi kontrak atau mengelola bisnis-bisnis kita semua. Saudara, saat hari ini Tuhan ingin menjumpai kita tepat di tengah-tengah persimpangan itu. Di tempat di mana komputer kita berdampingan dengan Alkitab kita. Di mana smartphone kita berdering, bersahutan dengan suara hati kita yang rindu untuk berdoa. Bahkan ada yang mungkin yang nonton channel ini sambil mendengarkan headset, sambil bekerja, ya, sambil berbisnis dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kisah hari ini adalah tentang seorang wanita seperti kalian semua wanita-wanita, ya, yang bernama Lydia. Lydia. Saudara, ia tidak hidup di biara, tetapi ia hidup di pasar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, Alkitab mencatat Tuhan membuka hati daripada Lydia. Bukan di bait Allah di Yerusalem, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di sela-sela jadwal bisnisnya dalam setiap kehidupan Lydia. Mari temukan bersama-sama bahwa Tuhan itu menguduskan bukan hanya saat teduh kita, tetapi juga setiap kegiatan kita setiap harinya. Bahwa iman kita tidak berkurang nilainya ketika kita memakai jas profesional dalam hidup kalian semua kaum wanita. Bahwa justru di sanalah Tuhan ingin membuat kita menjadi saksinya yang paling nyata dalam hidup kalian semua. Saudara, ibu-ibu, tante-tante semua, saudara-saudari, ya, atau saudari-saudari muda, bayangkan sebuah kain ungu. Di zaman Lydia, kain ini adalah lambang kemewahan, lambang status sosial, dan keberhasilan di dalam bisnis Lydia, Bapak Ibu Saudari. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli kain ungu di dalam setiap kehidupannya saat itu. Dan Lydia adalah pengusaha dari kain ungu itu. Ia ahli dalam bidang itu. Tangannya mungkin sering terkena pewarna ungu dalam setiap kehidupannya. Kepalanya penuh dengan perhitungan, margin, keuntungan, laba rugi dan lain sebagainya dalam kehidupan Lydia. Hari-harinya diisi dengan melayani klien dari kalangan atas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada yang lebih menarik dari kisah Lydia. Alkitab tidak mencatat kekayaannya. Alkitab tidak mencatat berapa banyak gudang yang ia miliki untuk menyimpan semua barang-barang itu. Saudara, Alkitab tidak mencatat betapa suksesnya bisnis kain ungunya. Tetapi Alkitab mencatat satu kalimat tentang profesi daripada Lydia. Ia adalah seorang penjual kain ungu. Dan sisanya semua tentang iman, semua tentang pelayanannya, bukan bisnis dan usahanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang saya mau mengajak kita semua, ini pesan yang sangat penting untuk saudara, untuk kalian kaum wanita, kaum perempuan dimanapun kalian berada, bahwa kesuksesan terbesar dari setiap kehidupan Lydia bukanlah apa yang ia jual, tetapi apa yang ia serahkan di dalam setiap hidupnya. Bukan kain ungu yang membuatnya dikenang, tetapi rumahnya yang terbuka untuk menjadi gereja pertama di Eropa, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan profit marginnya, ya, laba rugi yang dihitung ataupun dicatat di dalam Alkitab. Wah,
Lydia mendapatkan keuntungan ya bermiliar-miliar dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hidupnya yang menjadi margin atau margin anugerah bagi banyak orang, yang bermanfaat, memberikan untung bagi banyak orang dalam setiap kehidupan Lydia. Hari ini banyak dari kita adalah Lydia versi modern dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kalian semua wanita-wanita mungkin punya bisnis, mungkin punya karir, mungkin juga punya keahlian. Ya, ada yang pakai content creator dan lain sebagainya. Bisa menghasilkan dari mana, ada yang bekerja, yang mendapatkan gaji bisa 2-3 digit dalam hidup kalian semua. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, karena kalian punya keahlian khusus dalam kehidupan kalian semua. Kalian bisa menghasilkan kain ungu versi diri kalian masing-masing. Tetapi Tuhan bertanya, setelah kain ungu itu terjual, apa warisan sejati yang kau tinggalkan dalam setiap hidupmu? Apakah hanya rekening bank yang bertambah, atau kerajaan Tuhan yang bertumbuh melalui setiap kehidupanmu dan kehidupanku? Saudara, baiklah, saya mau membagikan sebuah cerita. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, sebut saja namanya Mia. Mia adalah orang ataupun seorang marketing manager di sebuah perusahaan. Suatu hari Mia harus presentasi di depan bos maupun direksi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, PowerPoint-nya sudah siap semua. Argumen sudah dipersiapkan dengan matang di komputer, di laptopnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi tepat sebelum ia maju, bosnya berbisik, Mia, investor besar kita ada di sini, jangan sampai gagal ya. Bosnya membisikkan seperti itu kepada Mia. Lalu kemudian saudari, tentunya dalam hati Mia ada tekanan, ada detak jantungnya seperti drum band. Bapak Ibu Saudari, di tengah presentasinya tiba-tiba laptopnya hang. Bapak Ibu Saudari, blue screen ya dalam setiap laptopnya. Semua mata di ruang meeting itu tertuju kepada Mia. Direktur utama sudah mulai cemberut. Bapak Ibu Saudari, kenapa ini si Mia nggak mulai-mulai? Lalu apa yang dilakukan Mia? Dia dengan senyum nervous dia bilang, mohon maaf, izinkan saya 30 detik ya. Lalu dia menunduk 30 detik Bapak Ibu Saudari. Ya, seolah-olah dia sedang mengutak-atik laptopnya, padahal saudari Mia sedang berdoa dengan sangat singkat. Tuhan, tolong, ini emergency rohani dan teknis sekaligus. Tuhan, tolong Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Ya, dalam doa singkatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia sudah selesai berdoa, saudara tahukah apa yang terjadi? Ya, lalu laptopnya menyala kembali. Presentasi berjalan lancar pada saat itu. Bahkan investor itu akhirnya menyetujui proposalnya dalam setiap kehidupannya. Setelah itu Mia datang, Bapak Ibu Saudari, ya dia testimoni, dia kesaksian dalam setiap kehidupannya. Pada saat itu aku merasa bersalah. Doa aku tadi seperti doa darurat, ya darurat yang tidak kusyuk, tidak pakai ayat, cuma teriakan di dalam hati. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, khususnya kaum wanita, kisah Mia mengingatkan kita kepada Lydia. Alkitab tidak mencatat Lydia berdoa 3 jam di tepi sungai itu. Ia hanya turut mendengarkan. Mungkin di sela-sela pikirannya tentang inventori kain ungu yang belum terjual. Tetapi Tuhan membuka hati daripada Lydia. Saudara, kadang-kadang kita berpikir harus seperti orang-orang yang kusuk. Berdoa itu harus 2 jam, 5 jam baru Tuhan dengar. Padahal Tuhan juga mendengar loh doa-doa kita semua. Ya, ketika kita lagi berdoa simple atau mikro-mikro doa ya, mikro-mikro prayer yang pernah Pastor Deso ajarkan. Tuhan, bantu aku dong dalam meeting ini. Tuhan, tolong aku Tuhan, hari ini aku mau ujian, berikan hikmat pengurapan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, dalam setiap situasi masalah bersama suamiku, tolong kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih hikmat untuk hadapin klien yang sulit ini. Tuhan, anakku sakit, tapi aku harus ke kantor hari ini. Tuhan, tolong sembuhkan dan lain sebagainya. Saudara, Lydia mengajarkan iman itu tidak harus meninggalkan pasar. Ya, tidak harus meninggalkan dunia profesionalmu. Iman justru harus mewarnai pasar. Iman justru harus mewarnai dunia profesionalmu. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau ada yang tanya besok-besok dalam kehidupan kalian semua, Ibu sibuk banget sih sampai gak sempat berdoa. Katakan, oh iya, saya justru sedang praktekkan doa tanpa henti dalam setiap kegiatan bisnis usaha
maupun pekerjaan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Tandanya kan kamu gak malas-malasan di lift mungkin, di kemacetan, ya sambil balas email, sambil nelpon dan lain sebagainya. Bahkan sambil hitung stok barang dalam kehidupan kalian semua. Saudara, mari pada kesempatan saat hari ini Pastor Ndeso lewat program Kilau Cantik hari ini Bapak Ibu Saudari ingin mengajak kita semua, ya, ada yang namanya The Lydia Legacy. Ya Bapak Ibu Saudari, The Lydia Legacy. Saudara, legacy adalah istilah yang merujuk pada warisan atau peninggalan yang bisa berupa hal yang baik, positif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti nilai, prinsip, ataupun karya, ataupun dampak sosial. Inilah saudari warisan atau peninggalan dari Lydia. Bisnis sebagai pelayanan, ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya rezeki itu sebagai berkat dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita renungkan baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kami di Troas, dan dari situ kami berlayar ke Samotrek, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Ya lalu kemudian saudari kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari antara perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, khususnya para wanita yang dipanggil Tuhan, ya di dunia bisnis, di dunia profesional. Hari ini kita melihat seorang perempuan bernama Lydia, bukan seorang ratu, bukan seorang nabi perempuan, bukan istri pejabat, saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi ia adalah seorang pengusaha, penjual kain ungu, barang mewah di zamannya. Di tangannya mengalirlah produk Bapak Ibu Saudari. Dari keputusannya bergantunglah seluruh karyawan di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, dari bisnisnya, dari kecerdasannya, bisnisnya berjalan. Namun Alkitab mencatat bukan karena kekayaannya, tetapi karena hidupnya yang menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupannya. Saudara, di mana bisnis dan pelayanannya berpadu, di mana rezeki menjadi saluran kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan Lydia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja mula-mula yang sering kita bayangkan penuh dengan rasul, penuh dengan pengkhotbah, penuh dengan orang-orang yang martir, Allah dengan sengaja menempatkan seorang businesswoman sebagai pionir gereja di Eropa saat itu. Itu bukan kebetulan, itu adalah pesan ilahi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Allah ternyata membutuhkan orang-orang yang setia di pasar, di kantor, di toko, di pabrik, di ruang rapat, dimanapun kalian berada. Ternyata kerajaan Allah membutuhkan orang-orang yang setia juga di sana dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama kita mau belajar Bapak Ibu Saudari dari seorang yang bernama Lydia. Seorang ataupun profil seorang pengusaha yang beribadah kepada Allah. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah, yang tercatat tadi yang kita baca ya di ayat 14. Saudara, perhatikanlah dua identitas yang melekat kepada Lydia Bapak Ibu Saudari. Yang pertama dikatakan dia penjual kain ungu. Saudara, bisnisnya adalah menjual kain ungu. Ia ahli di dalam bidangnya, dan kain ungu adalah komoditas premium pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membutuhkan modal, membutuhkan jaringan, membutuhkan keahlian negosiasi, ya, dan Bapak Ibu Saudari membutuhkan skill manajemen yang baik dalam setiap kehidupannya. Ia tidak menjalankan bisnis kecil-kecilan,
Ia adalah seorang wanita yang kompeten dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari. Wanita yang terampil, wanita yang dihormati dalam dunia bisnis pada saat itu. Dalam setiap kehidupannya saya jadi teringat ya bos istri saya pada waktu dia beberapa tahun yang lalu pernah bekerja, Saudari. Ini salah satu ahli dalam negosiasi ya, padahal dia punya tim marketing dalam setiap kehidupannya, tetapi ketika ada Saudari ya, setiap ada mau negosiasi dengan investor ataupun dengan orang-orang yang pengen deal dengan bisnis usahanya, dia yang maju di depan, Bapak Ibu Saudari, sehingga terjadi proses deal dalam setiap kehidupannya. Ada keahlian negosiasi ya di dalam setiap kehidupan. Lydia pun juga demikian. Dia penjual kain ungu, tetapi dia ahli dalam bidangnya. Saudara, ayo kita belajar. Dimanapun kalian wanita-wanita dipercayakan Tuhan, jadilah ahli dalam bidangmu. Mungkin kalian ahli dalam berbahasa Inggris, latihlah dirimu. Buatlah kursus. Ya saya sama istri lagi lihat-lihat tuh, orang lagi ngajar bahasa Inggris, yaitu di live Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan ya. Waduh, pintar sekali ngomong bahasa Inggrisnya. Saudara, jadilah ahli dalam bidangmu. Ya, apapun, mau saudara jualan, mau saudara apapun itu, jadilah ahli dalam bidangmu. Sama seperti Lydia, ahli dalam bidangnya. Yang kedua kita belajar, selain Lydia adalah penjual kain ungu ya dalam bisnisnya. Yang kedua, dia adalah wanita yang beribadah kepada Allah. Dia adalah wanita yang worshiper, ya, penyembah Allah di dalam setiap kehidupannya. Lydia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Hatinya mencari kebenaran. Meski belum mengenal Kristus, ia tidak memisahkan spiritualitas dan kesehariannya di dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, inilah prinsip pertamanya. Iman dan profesi bukanlah dua dunia yang terpisah. Lydia itu membawa hati yang haus akan Tuhan ke dalam pekerjaannya. Dia tetap memiliki kehausan akan Tuhan ketika dia bekerja. Dia tidak berkata, oh saya baru bisa melayani Tuhan jika saya full time di gereja. Berapa banyak wanita-wanita yang seperti itu? Ya, kesibukan-kesibukannya tidak membuat dia melayani Tuhan. Tetapi Lydia, saudari dikasih oleh Tuhan, dia Bapak Ibu Saudari mengatakan, atau mungkin di dalam setiap kehidupannya dia punya prinsip, dalam setiap hidupnya tempat kerjanya adalah tempat ibadahnya yang pertama. Amin. Tempat kerjanya adalah tempat ibadahnya yang pertama. Komitmennya pada keunggulan dalam bisnis adalah bagian dari penyembahan dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, bagi wanita-wanita Kristen di dunia profesional, Allah melihat posisi strategismu. Ia menempatkanmu di bidangmu itu bukan sekedar untuk mencari nafkah, bukan hanya sekedar untuk menimbun, saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi untuk menjadi saksi, menjadi teladan dalam integritas, menjadi saluran berkat melalui skillmu, melalui pengaruhmu dan sumber daya yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah yang pertama, saudari dikasih oleh Tuhan. Mari, jadilah ahli dalam bidangmu. Alkitab menegaskan bahwa keahlian dan kerja keras adalah panggilan ilahi juga dalam setiap kehidupan wanita-wanita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Allah sendiri adalah seorang atau pribadi yang ahli. Saudara, Yohanes 1 ayat yang ketiga mencatat dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dia ahli. Kalau dia tidak ahli, maka akan banyak tabrakan planet antar planet, Bapak Ibu Saudari, galaksi antar galaksi. Tetapi karena keahlian Allah, saudari dikasih oleh Tuhan, ya, menciptakan segala sesuatu karena dia sang masterpiece di dalam setiap kehidupannya. Kitab Amsal penuh dengan pujian untuk orang yang cakap, untuk orang yang tekun dalam pekerjaannya. Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6, saudara menemukan dua orang tokoh Alkitab, Bezalel dan Aholiab. Mereka dipenuhi Roh Allah dengan keahlian. Mereka dipenuhi Roh Allah dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam karya seni. Untuk apa? Untuk membangun kemah suci. Ini menunjukkan bahwa keahlian teknis pun adalah karunia Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Amin, Bapak Ibu Saudari. Daniel, dia juga memiliki roh yang luar biasa. Dan keahlian yang demikian cerdas itu, Bapak Ibu Saudari, dimiliki oleh Daniel. Sehingga membuat iri para pejabat yang lainnya.
keunggulannya adalah kesaksian dalam setiap kehidupan Daniel. Saudara, ternyata keunggulan profesional bukan sekedar untuk sukses duniawi, tetapi adalah bentuk penyembahan, bentuk kesaksian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, itu mencerminkan sifat Allah yang adalah ahli, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan tentunya tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang setuju katakan amin. Teruslah belajar sebagai seorang wanita, seorang perempuan, baik kalian yang sudah menikah ataupun belum menikah. Ya, tingkatkan skillmu. Ya, jangan tingkatkan skill dapetin pacar, jangan. Ya, nambah suami, jangan Bapak Ibu Saudari. Teruslah belajar dan tingkatkan skillmu. Ikuti pelatihan-pelatihan, ya, baca buku, saudari, berguru kepada yang ahli dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara mau belajar menjadi guru, belajarlah dari guru-guru yang ahli, ya, saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara pengen menjadi master dalam sesuatu, ya, belajar dari master chef misalkan, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa belajar dari koki-koki yang handal, ya, teruslah belajar. Tingkatkan ilmumu, ya, dalam setiap hidupmu. Tingkatkan skillmu dalam pembuatan kue, ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara tahu, ya, kalau saudara seorang importer dan lain sebagainya. Saudara ikutilah pelatihan-pelatihan, baca buku dan bergurulah kepada yang ahli. Terus belajar dan tingkatkan skillmu. Yang kedua, jadilah wanita-wanita yang bekerjalah dengan integritas. Bekerjalah dengan integritas yang total. Seolah-olah Tuhan adalah bos langsungmu di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kamu bukan bekerja buat bos dunia saja, tapi kamu dan saya bekerja seolah-olah Tuhan itulah semua dari bos kehidupan kita semua. Bekerjalah dengan integritas total. Semua yang kau lakukan seperti untuk bos agungmu, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jadilah solusi, bukan masalah. Di tempat kerjamu, saudari kasih oleh Tuhan, jadilah solusi, bukan masalah di tempat-tempat pekerjaan kalian semua. Buatlah produk, buatlah jasamu yang terbaik dalam setiap kehidupanmu. Ya, saudari kasih oleh Tuhan, ketika kalian mengeluarkan produk, ya makanan, ya jenis makanan, biasanya kalau resto kan gitu ya, saudari dicicip, oh pakai bumbu apa, pakai bumbu apa. Saudara ayo, jadilah solusi. Wah tapi kalau usaha ini Pak, udah banyak orang, ya semua usaha banyak Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau usaha makanan kan kalian punya bumbu khas dan orang-orang suka, maka rame Bapak Ibu Saudari dalam setiap usaha-usahamu. Jadilah solusi, bukan masalah di tempat pekerjaan maupun di tempat usahamu. Buatlah produk ataupun jasamu yang terbaik ketika engkau membuat produk, ketika engkau memberikan jasa kepada setiap kantormu, Bapak Ibu Saudari. Kan mereka membayar jasamu ketika kamu bekerja. Ya, berikanlah yang terbaik, jangan menjadi karyawan malas-malasan, jangan jadi bos juga yang suka malas-malasan. Jadilah solusi, bukan masalah dalam setiap hidup saudara. Lihatlah online-online yang sekarang itu Bapak Ibu Saudari ya. Yang dulu kita berbelanja mesti ke mall, ke pasar dan lain sebagainya. Sekarang ada orang-orang yang membuat online semua ya. Baik dunia shopping, baik dunia pemesanan makanan, nganterin orang dan lain sebagainya. Itu karena ada orang-orang yang mencari solusi, bukan cari masalah Bapak Ibu Saudari. Betul ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika orang memuji keahlianmu, ingat baik-baik hal ini. Arahkanlah kemuliaan itu kepada Tuhan, bukan kepadamu. Arahkanlah kemuliaan itu kepada Tuhan sebagai sumber segala talenta. Saudara, ketika ada orang memujimu dalam hatimu, atau saudara juga bisa sampaikan, ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Arahkanlah kemuliaan itu kepada Tuhan sebagai sumber segala talenta dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Para ibu-ibu yang setuju katakan amin dong. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. The Lydia Legacy. Ya, bisnis, dia menjadikan bisnisnya sebagai pelayanan dan rezekinya sebagai berkat dalam setiap hidupnya. Yang kedua, saudari, tadi kita sudah belajar ya dari seorang Lydia, profil seorang pengusaha yang beribadah dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, Tuhan yang membuka hati dan membuka pintu dalam setiap kehidupan Lydia. Tuhan membuka hatinya di ayat 14. Ya, Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Saudara, berapa banyak pebisnis-pebisnis wanita-wanita hebat hari-hari ini yang bisnisnya, usahanya berhasil, tetapi ketika firman Tuhan ditabur hatinya keras. Ah, ngomong apa sih lu? Ah, ini mah semua gue nih, lihatnya gue udah punya ini, lu baru punya apa? Dan lain sebagainya. Tetapi Lydia pada saat hari itu nggak demikian. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Hati-hati, saudari dikasih oleh Tuhan, keberhasilan-keberhasilan yang kalian miliki semua sebagai wanita-wanita itu pun semua karena anugerah Tuhan. Bukalah hatimu sama seperti Lydia, memperhatikan setiap firman Tuhan yang dibagikan oleh Paulus pada saat itu. Saudara, ini adalah anugerah atau karya anugerah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Hati yang terbuka itu ada dalam diri seorang wanita yang sedang berbisnis. Jadi walaupun kalian bekerja, berbisnis, ketika lagi mendengar firman Tuhan, saudara, biarlah hatimu boleh terbuka. Ya, Tuhan membuka hatimu dan hatiku. Ya, Tuhan membuka seperti Tuhan membuka hati Lydia. Demikian juga dengan Tuhan membuka hatimu dimanapun kalian berada. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, ayo. Hati yang terbuka itu ada dalam diri seorang wanita yang sedang berbisnis, yang mungkin juga sedang berpikir tentang inventory, tentang supplier, tentang customer. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak memintanya atau tidak meminta si Lydia itu meninggalkan bisnisnya dulu baru bisa mendengar suara Tuhan. Tidak. Tuhan justru menjumpainya di tengah-tengah identitas profesionalnya sebagai wanita pebisnis itu. Saudara, Tuhan membuka hati Lydia ya di dalam setiap kehidupannya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, setelah hati dibuka, apa yang terjadi? Ternyata pintu-pintu fisik terbuka dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, yang pertama, Lydia, pintu baptisan terbuka dalam hidupnya. Ia dan seisi rumahnya percaya dan dibaptis dalam setiap kehidupannya. Apa yang terjadi setelah hati Lydia terbuka? Selain ada pintu baptisan, ia dan seisi rumahnya percaya dan dibaptis. Yang kedua, saudara, pintu rumahnya juga terbuka. Ia membuka rumahnya untuk Paulus dan Silas. Rumah itu menjadi gereja pertama di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 40. Saudara, gereja dimulai dari rumah seorang pengusaha wanita ternyata. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, karena pintu rumah daripada Lydia terbuka pada saat itu untuk menerima Paulus dan Silas. Dan yang ketiga, saudari, setelah hati Lydia dibuka, saudari, selain dia dibaptis, selain dia membuka pintu rumahnya, dan yang ketiga, saudara, pintu pelayanan terbuka. Rumahnya menjadi basis misi, tempat persekutuan, pusat dukungan bagi pemberitaan Injil dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, ada prinsip di sini pada kesempatan saat hari ini yang saya mau bagikan, bahwa rezeki ataupun bisnis yang sukses diberikan Tuhan bukan hanya untuk konsumsi pribadimu semata, tetapi untuk memperluas kerajaan Allah. Lydia menggunakan sumber dayanya, Lydia menggunakan rumahnya, makanannya, keuangannya, jaringannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan bisnisnya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu untuk memperluas bagi setiap pelayanan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus pada saat itu. Saudara, dia tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk mengkonsumsi pribadi, tetapi untuk memperluas kerajaan. Saya pernah dengar dan saya sering mendengar, Bapak Ibu Saudari, wanita-wanita yang terberkati lewat pelayanan seorang pendeta. Bagaimana mereka menjual, saudari dikasih oleh Tuhan, ya karena udah punya rumah beberapa, akhirnya jual rumah di sana untuk mendukung pelayanan ya dari pekerjaan Tuhan di satu gereja. Dan ini bukan hanya satu, Bapak Ibu Saudari, banyak setiap wanita-wanita yang sudah terberkati oleh Tuhan karena pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, tentunya yang memberkati hidupnya ya Bapak Ibu Saudari, di mana dia bertumbuh ya dalam setiap kehidupannya. Dia menggunakan bisnisnya bagi pelayanannya, saudari, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Wanita-wanita Allah di bidang bisnis, ingat, Tuhan memberi kalian semua kapasitas finansial dan pengaruh untuk suatu tujuan ilahi. Kalau Tuhan memberikan kamu kapasitas, ya, Tuhan memberikan kamu kecakapan finansial yang berlebih dan pengaruh tentunya dalam setiap kehidupan wilayah maupun kota ataupun bangsamu. Saudara, itu semua punya tujuan ilahi. Yang setuju katakan amin. Punya tujuan ilahi. Jadi ketika Tuhan memberkati usaha-usaha kita semua, itu bukan hanya untuk gaya hidupmu,
Tetapi untuk mendanai misi, untuk mendukung pelayanan, untuk memberdayakan orang lain, untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak sanggup, tidak mampu, ya Bapak Ibu Saudara, untuk membuka pintu bagi kemajuan Injil dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah yang kedua, saudara, ya bagaimana Lydia membuka hati dan akhirnya banyak pintu-pintu terbuka dalam setiap kehidupan Lydia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, Lydia legacy, ya dia menjadikan bisnis sebagai pelayanan, ya dan rezeki yang dia terima dalam setiap hidupannya sebagai berkat yang harus dia salurkan dalam hidupnya. Yang kedua atau yang ketiga saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara, bisnis itu sebagai platform dalam pelayanan. Ya kalau kalian belajar dari model Lydia ini, Lydia menunjukkan bahwa bisnis ternyata dapat menjadi pelayanan dalam setiap kehidupannya melalui apa? Pertama Bapak Ibu Saudari, melalui platform pengaruh, influence platform. Sebagai pedagang kain ungu Bapak Ibu Saudari, ia berelasi dengan banyak kalangan dalam setiap kehidupan Lydia. Ada pembeli-pembeli yang kaya dalam setiap kehidupannya. Ada pejabat Bapak Ibu Saudari, ada pengrajin saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jaringan Lydia menjadi jalan bagi Injil untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Saudara, Lydia ini orang yang berpengaruh pada zamannya, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pedagang kain ungu. Jadi Lydia menunjukkan bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah pelayanan dalam setiap hidupannya, karena di sana pun dia memberikan pengaruh, ya dalam setiap hidupnya. Minimal kalau saudara seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang karyawan, jadilah pengaruh di dalam setiap usaha bidang bisnismu, di dalam karyawan-karyawan yang kau miliki, dalam usaha pekerjaanmu. Mulailah ya Bapak Ibu Saudara, berikan pengaruh yang positif, semangat yang baik, manusiakanlah mereka sesama manusia. Seperti yang saya bilang, manusiakanlah sesama manusia. Jangan membinatangkan sesama manusia, walaupun kita punya kekayaan berlebih dan kita yang membayar mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Itu yang pertama. Ya, saya mau mengajak kita semua. Lydia menunjukkan bahwa ternyata bisnis dapat menjadi pelayanan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada platform pengaruh di sana. Lydia memberikan pengaruh itu bagi setiap orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ya, Lydia menunjukkan bahwa bisnis juga dapat menjadi pelayanan melalui platform sumber daya, resources platform. Ia menyediakan tempat tinggal bagi Paulus dan Silas pada saat itu. Saudara, ia menyediakan logistik, dia menyediakan dukungan finansial bagi para misionaris pada saat itu. Jadi gereja Filipi ternyata lahir dan tumbuh berkat dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Lydia, Bapak Ibu Saudari. Dan Tuhan pakai kehidupan Lydia luar biasa. Ya saudari, jadi resourcesnya ternyata untuk mendukung segala pekerjaan Allah dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, jadilah wanita-wanita seperti itu. Dukung selalu ya pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara yang dipercayakan Tuhan. Ingat ya saudara, yang dipercayakan Tuhan, di mana Roh Kudus berbicara dalam hati dan kehidupanmu. Ya, gak selalu gereja ini kita dukung, gereja itu kita dukung, semua gereja kita dukung. Tetapi di mana Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiranmu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia sudah berbicara, maka dukunglah dengan tulus dalam setiap hidup saudara dan saya. Sama seperti Lydia yang terberkati lewat pelayanan Paulus. Saudara, yang ketiga, Lydia menunjukkan bahwa bisnis dapat menjadi pelayanan melalui platform integritas. Integrity platform. Saudara, dalam dunia bisnis yang penuh dengan kecurangan, ya, kejujuran dan prinsip ketuhanannya menjadi kesaksian yang nyata dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, kain ungu yang ia jual itu sama berkualitasnya dengan yang ia janjikan. Jadi dia nggak bilang, wah ini barang nih, ini kelas 1 nih barang ini nih, ini barang ini kelas 1. Ternyata ini barang kelas 3 Bapak Ibu. Ini asli nih, ini asli nih, padahal bukan asli. Kan banyak tuh penipuan, ya di online juga gitu Bapak Ibu Saudari. Enggak, ini barangnya asli nih, original nih, padahal bukan original. Ya saudari, hati-hati dengan hal-hal demikian dalam setiap hidup saudara. Jadikan Bapak Ibu Saudari ya, bisnis kalian semua, usaha kalian dimanapun itu sebagai platform integritas. Ya, dalam dunia bisnis yang penuh dengan kecurangan itu.
kejujuran, dan prinsip ketuhanan kalian itu juga menjadi saksi yang nyata dalam setiap hidup kalian semua. Ayo, kalau memang kalian menjual barang kualitas kelas 2, ya sampaikanlah ini kelas 2. Kalau kamu beli nanti ya daya tahannya sekian. Tapi kalau kamu beli yang asli ya nilainya lebih mahal. Tapi jaminannya mantul, ada garansinya dan lain sebagainya. Itu contoh Bapak Ibu Saudari ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya saya pernah mendengar ya marketing kendaraan roda 4 Bapak Ibu Saudari. Kalau dia seorang perempuan, oh gimana caranya menekan ataupun supaya omsetnya bisa dapetin banyak dan lain sebagainya. Selain dia menjual mulutnya, lidahnya saudari, ternyata ada juga saudari yang di belakang layar, ada yang bisa tidur dengan customernya supaya goal, supaya marketingnya lancar dan lain sebagainya. Makanya kan kalau saudara dilihat tuh ya, yang pameran-pameran mobil yang ditampilkan bukan nenek-nenek Bapak Ibu Saudari, yang ditampilkan wanita-wanita cantik. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya pengusaha-pengusaha yang banyak duit itu tergiur. Nanti ditutupnya saudari kalau memang mau beli mobil itu bisa di belakang, ada jalur belakang. Ya ini konon katanya seperti itu. Ya benar atau tidak benarnya saudara, silakan saudara telisik sendiri masing-masing dalam setiap hidup saudara. Ya ayo kita jadikan platform integritas dalam setiap bisnis dan usaha kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang lain pada korupsi, kita nggak mau pilih jalur itu dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang keempat, pilihlah platform pemberdayaan, empowerment platform. Ya dengan saudara dengan bisnisnya, Lydia mempekerjakan orang, ya memberdayakan perempuan-perempuan yang lain. Dan ini menjadi contoh bahwa ternyata wanita itu dapat unggul dalam bisnis sambil memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ada wanita-wanita yang unggul, yang cakap di dalam bisnis lebih daripada pria. Memang Tuhan percayakan setiap hidupnya demikian. Saudara, jadi dengan bisnis kita semua, saudara dapat mempekerjakan orang. Banyak kan di luar sana yang masih belum bekerja. Dengan hadirnya perusahaan saudara, ya, saudara hadir di kantor, saudara bisa mempekerjakan orang dalam setiap bisnis usahamu. Saudara bisa membantu keluarga-keluarga besarmu yang juga belum bekerja. Dengan saudara, ini kerja aja di tempat saya. Ini ada lowongan yang kosong tapi kerjanya yang baik ya. Orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dari jalur keluarga, kerjalah dengan baik. Jangan memalukan orang yang sudah memberikan kamu pekerjaan. Ya, saya sudah menemukan banyak seperti itu soalnya. Udah dimasukin pekerjaan, bukan kerja dengan baik, tetapi malah jadi nggak baik di sana Bapak Ibu Saudari. Nanti undur, nama kita yang memasukkan jadi jelek dan lain sebagainya. Yuk Bapak Ibu Saudari, kita belajar memberdayakan orang lain atau perempuan lain, dan ini menjadi contoh bahwa ternyata wanita dapat unggul dalam setiap bisnis maupun saudari keahlian-keahlian tertentu dalam setiap kehidupan kalian semua sambil memuliakan Tuhan. Jadi lewat setiap hal ini kita belajar ternyata karir dan bisnis itu juga bisa menjadi mesbah, di mana kalian semua mempersembahkan keahlian, etos kerja, dan hasil sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Jadi setiap transaksi yang jujur, setiap karyawan yang diperlakukan adil, yang harusnya hari ini gajian, ya bisa dapetin misalkan saudari, karena ini bulan Desember biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memberikan Bapak Ibu Saudari gaji ke-13, tapi karena kesalahan sedikit langsung dipotong, gak dapat gaji ke-13. Ayo, jadi setiap transaksi itu harus jujur. Setiap karyawan juga perlu diperlakukan dengan adil. Dan setiap keuntungan juga dapat disisihkan untuk kerajaan Allah. Itu pun adalah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari, Paulus pun bisa melayani efektif selain kuasa Tuhan bekerja. Tuhan juga memakai setiap orang-orang di sekitar Paulus, khususnya wanita-wanita ini, untuk menjadi berkat lewat setiap kehidupan pelayanan Paulus. Ya, ini yang ketiga kita belajar. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir kita belajar, rezeki itu sebagai berkat yang mengalir, bukan untuk ditimbun. Lydia tidak menggunakan rezekinya atau berkatnya untuk membangun istana pribadinya. Ia menggunakannya untuk membangun keluarga rohani di dalam setiap kehidupan Lydia. Jadi setelah dia dibaptis Bapak Ibu Saudari, respon pertama dalam setiap kehidupan Lydia saudari, dia katakan kepada Paulus dan Silas, marilah menumpang di rumahku. Saudara, ini adalah kemurahan hati yang spontan dalam setiap kehidupan Lydia, yang lahir dari hati yang telah diubahkan,
hati yang tulus, dan rindu untuk mendukung pekerjaan hamba Tuhan di dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, berkat Tuhan diberikan untuk dialirkan dalam hidup kita semua, bukan untuk ditimbun. Dalam perjanjian lama, Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Saudara, dalam perjanjian baru bahkan Lydia pun hidup dalam prinsip yang sama. Hidupnya diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan setiap orang-orang percaya, saat hari ini saya pun juga mengajak, ayo kita belajar. Hidup kita menjadi berkat buat keluarga kita, buat orang tua, buat mertua, ya Bapak Ibu Saudari, buat orang-orang yang kita kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saudara, ayo hidupmu jadi berkat. Bahkan untuk pelayanan penginjilan di mana saudara bertumbuh di dalam setiap hidupmu, jadilah saluran berkat. Dukunglah selalu, alirkanlah berkat Tuhan. Ingat, bukan untuk ditimbun dalam setiap hidup saudara. Dengan memahami prinsip ini, ya saudara-saudari kasih Tuhan, kalian tahu bahwa rezeki ataupun berkat itu harus dialirkan, ya bukan untuk ditimbun dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi bagi kita yang diberi oleh Tuhan keahlian, diberikan oleh Tuhan posisi, diberikan oleh Tuhan keuangan, saudara, apakah kita melihatnya sebagai hak milik pribadi atau sebagai amanah ilahi dalam setiap hidup kita semua? Saudara, bisnis Lydia tidak berhenti saat ia melayani. Justru bisnisnya menjadi alat pelayanan itu sendiri dalam setiap kehidupannya. Sehingga lewat bisnisnya banyak orang-orang boleh percaya, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Saudara, mari kita belajar seperti Lydia di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi lihatlah rezeki sebagai alat, bukan tujuan dalam setiap hidup saudara. Karena banyak manusia dunia, Bapak Ibu Saudari, yang menjadikan rezeki sebagai tujuan, ya makanya hidupnya rusak ya dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, Yesus memperingatkan agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi yang dapat rusak, tetapi mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Tetapi uang itu sendiri netral, ya uang itu nggak salah Bapak Ibu Saudari. Dia netral, dia hanya sekedar barang, ya atau bentuk alat pertukaran. Masalahnya adalah ketika uang menjadi tuan dalam hidup kita semua, bukan menjadi pelayan. Ya, saya pernah bagikan urutan-urutan posisinya, kalau tidak salah di channel ini juga. Ya, yang seharusnya yang pertama Tuhan, yang kedua adalah manusia, barulah uang, baru yang keempat dari dunia. Jadi Tuhan mempercayakan kita kepada manusia untuk mengelola uang, ya supaya kita dapat mengelola dunia ini di dalam takut akan Tuhan. Itu urutan yang benar. Tapi kalau uang sudah menjadi yang pertama, maka tujuannya bukan Tuhan lagi. Tujuan manusia hidup adalah hanya untuk uang, mengumpulkan, menimbun bagi dirinya sendiri. Ini yang masalah. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, uangnya netral, tapi ketika uangnya sudah menjadi tuan dalam setiap kehidupanmu, itu saudari banyak orang yang terjerat di sana. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Pengkhotbah 2 ayat 5, ya atau pasal 5 ayat yang 10. Saudara, Salomo memiliki segalanya dalam setiap kehidupannya. Ia memiliki segalanya tetapi menyimpulkan bahwa mengejar kekayaan untuk diri sendiri adalah kesia-siaan. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin kalau saudara mengejar kekayaan untuk dirimu sendiri. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, kita juga belajar dari janda miskin di dalam Markus 12 ayat yang ke-41. Saudara, janda miskin ini memberi sebagian kecil ya dari uangnya. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, sebagian kecil dari uangnya. Seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya dia berikan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, hatinya melihat uang sebagai alat persembahan, bukan tujuan untuk ditimbun. Itulah janda itu. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita memberikan dalam setiap hidup kita semua, bukan diukur seberapa banyak nominalnya, tetapi seberapa tulus hati saudara memberikan setiap persembahan-persembahan itu kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat hati. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saudara, mari jadikan uang sebagai alat persembahan, bukan tujuan untuk ditimbun di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada, kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang kamu kumpulkan untuk dirimu sendiri, tetapi dari apa yang kamu berikan untuk Tuhan, apa yang kamu berikan untuk sesama,
dalam setiap hidupmu. Bahwa berkat maupun rezeki itu ternyata adalah alat untuk hidup bermakna. Uang, rezeki, berkat, materi dalam setiap hidup saudara dan saya, itu adalah alat untuk hidup bermakna, hidup berdampak bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo saudara, cek dalam setiap hatimu. Apakah kalian merasa lebih aman ketika tabungan kalian bertambah? Atau ketika iman saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudara, kepada penopang hidupmu yang bertambah imanmu itu, ya saudara cek mana yang lebih aman, duit dalam tabungan yang bertambah atau iman kepada penopang hidup saudara yang bertambah. Ya, mana yang lebih sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, hidupilah gaya hidup yang cukup, ya, tidak konsumtif dalam hidup saudara. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan, banyak orang ya ketika muda udah diajar, ya jangan sampai banyakin keinginan. Tapi ketika nanti sudah punya duit, Bapak Ibu Saudara, sudah punya uang, mereka tidak bisa membutuhkan lah. Mereka tidak bisa membedakan lagi, maksud saya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Seringkali yang kita beli adalah keinginan, bukan kebutuhan loh Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya banyak yang terjerat. Ya, terjerat tidak sanggup bayar ini, tidak sanggup bayar itu. Karena apa? Karena yang kalian mau adalah keinginan, bukan kebutuhan. Jadi ayo hidupi gaya hidup yang cukup, tidak konsumtif. Dukunglah segala pekerjaan Tuhan ya yang dipercayakan dalam hidup kalian semua. Dan yang ketiga, berikanlah ketika saudara memberi itu dengan sukacita, bukan untuk perhitungan. Ya, jangan perhitungan Bapak Ibu Saudari memberi ke gereja, memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, ya atau untuk pamer supaya nama saudara wah terpampang di Videotron itu atau di LCD dulu kan, kalau zaman dulu gereja-gereja dulu kan LCD, ya supaya terpampang di TV yang besar itu, lalu kemudian ada nama saudara dan saudara bangga sudah memberikan nilai yang besar karena orang-orang pada ngelihat, dan saudara tuh gue nih, lu berapa memberinya gitu ya, walaupun tidak ngomong, tetapi hati itu seperti itu. Maka berikanlah dengan sukacita, ya bukan untuk perhitungan dalam setiap hidup saudara, bukan juga untuk pamer ya dalam setiap kehidupanmu saudara. Dan yang keempat, investasikanlah dalam hal-hal yang bernilai kekal dalam hidup saudara. Investasikanlah hidupmu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Misalnya apa? Membiayai anak-anak asuh. Ya saudara mungkin gak punya anak, tetapi saudara membiayai anak asuh. Atau saudara ada orang-orang yang tidak sanggup sekolah, saudara bisa mendukung sekolah mereka. Atau di dalam pelayanan Pastor Deso, saudara kami membuka ya ruang untuk kita semua sama-sama untuk membuka TK di dalam pelayanan kami. Kalau saudara tergerak hatimu, dukunglah ya. Mungkin biaya 70 juta bagi kami besar, tapi mungkin ada beberapa orang, saudari 70 juta itu mah kecil Bapak Ibu Saudari. Apalagi kalau uangnya sudah sampai miliaran, ya ratusan miliar, itu mah kecil sekali. Saudari ini kasih Tuhan. Dan saya berdoa biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap hati itu. Untuk apa saudari ini kasih Tuhan? Untuk mendukung, ya untuk ya Bapak Ibu Saudari, untuk menginvestasikan hidup kita kepada setiap hal-hal yang bernilai kekal. Ada korban gempa, bantu, dukung di sana Bapak Ibu Saudari. Saudara pilihlah lembaga-lembaga yang terpercaya. Saudara alirkan ya setiap apa yang dipercaya Tuhan. Bukan masalah banyaknya, minimal kita bisa meringankan beban orang-orang yang terkena ya banjir, maksud saya bukan gempa ya, banjir Bapak Ibu Saudari di wilayah Sumatera. Dukunglah pekerjaan Tuhan lewat penginjilan. Bantulah pendidikan ya, mungkin anak-anak hamba Tuhan yang tidak sanggup sekolah dan lain sebagainya. Bantu pendidikan anak-anak hamba-hamba Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah berkat kekal yang saudara sedang kumpulkan dalam kehidupan kalian semua. Dan saya percaya, jadikanlah profesi dan bisnismu ya sebagai alat ukur kesalehan, bukan pengganti kesalehan, tetapi alat ukur seberapa saleh kehidupan kalian semua. Ya, seperti Lydia, ketika kamu setia dalam bidangmu dan hatimu terbuka untuk Tuhan, maka dia menjadikan hidupmu dan rezekimu pasti Bapak Ibu Saudara sebagai saluran berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan di dunia ini. Jadi saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudariku yang terkasih, khususnya kaum wanita, hari ini kalian telah bertemu atau belajar dari seorang yang bernama Lydia. Saudara, dia mengadakan ataupun dia menjalankan bisnis
ya di dalam setiap kehidupannya sebagai pelayanannya. Saudara, ayo belajar dari seorang wanita yang biasa ini, dengan juga bisnis mungkin yang biasa tetapi dipakai Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin selama ini kita berpikir, Tuhan, saya ini hanya ibu rumah tangga, saya ini hanya jualan online, atau saya hanya staf ADM, staf administrasi, saya ini hanya resepsionis. Aduh Tuhan, saya mah hanya ojek online dan lain sebagainya. Tuhan, bisnis saya kecil, saya hanya pedagang kue, ya tidak seperti konglomerat itu ya Tuhan. Atau saya hanya wanita karir Tuhan, yang sibuk, mana mungkin bisa melayani Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang full time itu. Saudara, tetapi dari Lydia, Tuhan berkata, aku tidak membutuhkan wanita-wanita super. Aku hanya membutuhkan wanita-wanita yang bersedia. Bersedia menjadi komputer mereka sebagai mesbah. Bersedia menjadikan toko mereka sebagai tempat ibadah. Menjadikan Bapak Ibu Saudari, bersedia kalian semua wanita-wanita menjadikan keuntungan kalian semua sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan bersedia menjadikan jaringan kalian semua sebagai jalur misi untuk memberitakan Injil pada kesempatan hari ini. Saudara, lihatlah setiap tangan kalian hari ini. Mungkin tangan kalian hari ini akan mengetik proposal, akan memegang Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, apa tuh alat dokter itu untuk ngecek-ngecek itu saudari. Ya, atau mungkin mengajar anak-anak ya dalam setiap kehidupan tangan kalian, menghitung uang kas, memasak untuk keluarga, merancang strategi bisnis dalam kehidupan kalian semua. Tuhan melihat setiap tangan-tangan itu. Dan Tuhan berkata, tangan-tangan itulah yang akan kubangun nanti gerejaku. Tangan-tangan itulah yang akan kubuka pintu-pintu kerajaanku. Tangan-tangan itulah akan kugunakan untuk menjamah dunia ini. Saudara, saat hari ini Tuhan tidak memanggil kita keluar dari tempat pekerjaanmu atau dari karir maupun bisnis usahamu. Tuhan tidak meminta kalian meninggalkan bisnis kalian, tetapi Tuhan memanggil kalian untuk membawa dia masuk ke dalam setiap pekerjaan maupun bisnis usahamu. Ketika kalian melakukan itu, ketika kalian berkata, Tuhan, bisnisku untukmu, karirku untukmu, keahlianku untukmu, jaringanku untukmu, keuntunganku untukmu, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam setiap hidupmu dan keluarga-keluargamu. Dan ketika saudara mengatakan demikian, saya percaya saudara ini dikasih oleh Tuhan, ya, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Ruang kerjamu akan menjadi ruang tahtamu, ruang tahta Allah di mana saudara dan saya meninggikan nama Tuhan. Bisnismu akan menjadi pelayanannya, saudara, dan rezekimu akan menjadi berkat yang tak ternilai dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan kepada orang-orang yang kalian salurkan itu, hidupmu akan menjadi warisan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, Lydia meninggalkan legacy. Lydia meninggalkan warisan. Dan gereja pertama di Eropa itu adalah warisan daripada Lydia. Warisan apa yang kalian tinggalkan hari-hari ini? Apakah hanya kartu nama, ya saudari, atau nama yang tertulis dalam kehidupan? Karena kalian banyak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Walaupun dunia tidak mencatat, tapi ingat, malaikat Allah mencatat setiap hal kecil apapun yang kalian lakukan di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis. Saudara, mari berikanlah hatimu yang lelah berjuang itu kepada Tuhan. Berikanlah masa depan bisnis dan karirmu kepada Tuhan. Karena ketika seorang wanita menyerahkan hidupnya sepenuhnya, bukan hanya saat hari Minggu, tetapi juga Senin sampai Sabtu, maka dunia akan melihat kuasa kebangkitan bekerja, ya, di pasar, di toko, di kantor, di rumah, dimanapun kita berpijak. Bapak Ibu Saudari, Tuhan sedang mencari Lydia-Lydia zaman sekarang ini. Apakah kalian bersedia menjadi salah satunya? Saudara, mari saya mau berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas setiap Tuhan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap wanita yang hadir di channel ini pada siang hari ini. Baik yang secara fisik, Tuhan, baik secara online. Wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang setiap hari bangun dan berjuang dalam hidup mereka. Tuhan, saat hari ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Untuk wanita-wanita yang lelah, segarkan jiwa mereka. Untuk wanita-wanita yang ragu, teguhkanlah iman mereka. Untuk wanita-wanita yang takut, berikanlah keberanian. Dan untuk wanita-wanita yang terluka, sembuhkanlah hati mereka.
Ya Allahku, seperti Engkau membuka hati Lydia, bukalah hati setiap wanita-wanita di tempat ini. Bukan hanya Tuhan Yesus hati rohaninya, tetapi juga hati profesionalnya. Jadikanlah setiap Tuhan, oh Tuhan, komputer ataupun alat yang mereka kerjakan sebagai alat kudus-Mu. Ruang rapat mereka sebagai tempat penyembahan, transaksi bisnis mereka sebagai kesaksian integritas dalam setiap hidup mereka, dan keuntungan finansial dalam hidup mereka sebagai dana misi untuk pemberitaan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika mereka kembali ke pekerjaan mereka besok, Tuhan, penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu secara khusus. Berikanlah hikmat Salomo dalam setiap pengambilan keputusan dan ketekunan seperti Ruth dalam menjalankan proses dalam hidup mereka. Keberanian seperti Esther dalam menghadapi tantangan, dan iman seperti Maria dalam mempercayai janji-Mu, dan pelayanan seperti Lydia dalam menggunakan sumber daya. Bapakku, ubahlah setiap mereka, mindset mereka Tuhan, sehingga Tuhan ajari kami Tuhan untuk melihat bukan sekedar karir tetapi panggilan, bukan sekedar bisnis tetapi pelayanan, bukan sekedar rezeki ataupun berkat materi, tetapi itu sebagai Tuhan amanah yang dipercayakan untuk kami mengelola, dan bukan sekedar sukses tetapi warisan kekal yang bisa kami legasikan dalam setiap hidup kami semua. Dan ketika kami mengalami keberhasilan, jangan biarkan kami berkata ini hasil kerjaku, tetapi ajari kami berkata ini anugerah-Mu yang harus kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika kami menghadapi kegagalan, jangan biarkan kami berkata Tuhan tidak adil, tetapi ajarlah kami berkata Tuhan sedang menulis cerita yang lebih indah dalam setiap hidup kami semua. Kami serahkan di dalam nama Yesus yang menghargai wanita, yang memulihkan wanita, yang memanggil wanita untuk menjadi partnernya, untuk membangun kerajaan Allah. Kami berdoa, kami percaya, dan sekarang sebagai tanda penyerahan diri, saudara letakkan tanganmu di dadamu. Dan saya mau berdoa dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus, hiduplah untuk kami Tuhan. Hidup kami adalah untuk-Mu, dan hidup-Mu adalah bagi dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh memakai kehidupan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hidup-Mu boleh terus nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, bisnis kami adalah untuk-Mu, karir kami adalah untuk-Mu, dan masa depan kami adalah untuk-Mu. Jadikan kami Lydia-Lydia zaman sekarang ya Allahku. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, keluarga-Mu, rumah tangga-Mu, suami-Mu, istri-Mu. Oh diberkatilah anak-anak-Mu. Setiap apapun yang Kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apapun yang Kau kerjakan. Setiap usahamu Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaanmu Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap apapun yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara, selesailah sudah acara ini. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya, buat kalian semua ya, buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih. Jangan lupa nanti malam ada program Gen Z Level Up for Jesus jam 7 waktu Indonesia Barat buat orang-orang muda. Jadi saya mohon undur diri buat kalian semua. Oh iya, buat kalian terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift. Bahkan saudara sudah memberikan persembahan syukur, kasih persepuluhan donasi, support, kolektor, ya persembahan khusus untuk TK, untuk pelayanan Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan kalian semua. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara ya Roh Kudus menggerakkan hatimu, ya saudara terberkati lewat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara sedang latihan untuk bermurah hati dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, maka berikanlah persembahan-persembahan syukur itu ya lewat link bio profil saya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada nanti lewat BCA dan juga nanti ada lewat Sosial Bas. Kalau saudara memiliki rekening-rekening Bank Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Kalau saudara tidak memiliki
bank-bank Indonesia saudara gunakanlah social bus karena juga lebih memudahkan buat orang-orang di luar negeri selain di Indonesia. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita, saudari. Jadi setiap pemberian persembahan itu, saudara sifatnya Bapak Ibu saudari adalah dorongan. Ya sifatnya adalah dorongan. Kalau kalian mau memberi, saudara ada 3 hal. Pertama, Roh Kudus menggerakkan hati. Kedua, saudara terberkati lewat channel ini. Ketiga, saudara sedang latihan untuk bermurah hati. Kalau tidak ada ketiga hal ini atau salah satunya, lebih baik tidak usah memberi, Bapak Ibu saudari ya. Jadi enak sekali pelayanan di tempat ini ya, khususnya kalau saudara mendengar firman Tuhan. Semua yang saudara dengar gratis, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap berkat firman Tuhan yang saudara dengar setiap waktunya, setiap harinya, boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu boleh menjadi makanan bagi manusia spiritualitas kita. Baik buat kalian yang pria, baik buat kalian yang wanita. Saudara terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa ya nanti malam dan besok pagi ya 7:30 pagi. Kalau besok pagi nanti malam jam 7 malam. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadilah wanita-wanita yang terus menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti Lydia. God bless you. Salam dari saya buat kalian semua. Setiap wanita-wanita hebat dimanapun kalian berada. Bu Agnes Simba, Bu Marimar, Bu Medlin, Bu Jenti Swendar, Bu Asyawan Biru, Pinrut, Yesti, Melamel, Marita Loring, Sam Nalim, Bu Yuliana Lende, ya, Natalin Simanjuntak, Bu Rusmiati, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, Wita Rotalia, ya BTS terkenal, Bu Kristina, ya, Windarti, Ebi, Yoga Amor, BS, Bu Kristi, Taufik, Erin Neno, ya, Emja, Vince, Rudang Seling, Bursa, Bu Esther Marpau, Follow, Amsi, ya, Edi Ginting, Jaminta, Tarmi, Hernita atau Hermita Tarigan, Megatron, Vina, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kalian semua. Dukung selalu pelayanan Pastor Deso. Jadilah rekan sekerja Allah yang tulus dan setia dalam mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Tentunya karena saya yang menggawangi channel ini, maka saya akan bilang saudari dukunglah pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Ya Bapak Ibu saudari, tentunya juga banyak kan pekerjaan Tuhan di Indonesia, di luar negeri juga banyak Bapak Ibu saudari. Tetapi kalau saudara terberkati lewat channel ini, dukunglah dengan tulus, dengan segenap hati. Saudara saya mohon undur diri, kalau ada pergumulan-pergumulan, saudara mau didukung doa dan lain sebagainya, saudara tinggal chat TikTok saja. DM kami secara pribadi, nanti saya akan membalas setiap mungkin. Saudara mau konseling, saudara mau curhat atau apapun itu, nanti saya maupun istri saya akan membaca itu semua. Oke ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut Bapak Ibu Saudari ya. Dan juga jangan baper ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye bye. God bless you ya buat teman-teman semua. Bu Ise, God bless you. Ya buat kita semua. Bye-bye.